que cambia un montón. Me tocó llegar en un momento que estaba a la mitad de la temporada, con lo que conlleva el adaptarte, sumarle que yo venía hace un año sin competir. Sí que se me hizo tal vez un poco duro al principio. Pengakuan pemain naturalisasi Malaysia viral. Saya kecewa. FAM selamatkan diri sendiri. 7 pemain ditinggalkan. Kuala Lumpur. Drama di balik skandal naturalisasi ilegal yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum juga berakhir. Setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat, kini muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu pemain naturalisasi yang turut menjadi korban. Pengakuan itu viral di berbagai platform media sosial, dan memperlihatkan sisi lain dari krisis yang mengguncang sepak bola Malaysia. Kami dikorbankan untuk menyelamatkan nama FAM. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga regional, salah satu pemain naturalisasi yang terlibat dalam kasus ini akhirnya memecah kebisuan. Ia mengaku sangat kecewa dengan sikap FAM yang disebutnya lebih fokus menyelamatkan citra institusi ketimbang menolong para pemain yang kini terseret masalah hukum dan administratif. Sejak awal kami tidak mengatur apapun soal dokumen. Semua diurus oleh federasi, dari proses kewarganegaraan, surat rekomendasi, sampai data administratif. Tapi ketika FIFA menemukan kejanggalan, kami tiba-tiba dituding ikut memalsukan. Itu tidak adil, ungkapnya dengan nada emosional. Ia menambahkan bahwa para pemain sebenarnya sudah mencium adanya kejanggalan sejak tahun lalu, ketika sejumlah dokumen disiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, pihak federasi meyakinkan mereka bahwa semuanya sudah beres dan sesuai prosedur. Kami percaya saja, karena semua urusan resmi lewat federasi. Tapi begitu masalah ini meledak, kami ditinggalkan. Tak ada pendampingan, tak ada komunikasi, bahkan pesan kami tidak dibalas oleh pejabat FAM, tambahnya. Tujuh pemain ditinggalkan, masa depan tak jelas. Kasus ini melibatkan 7 pemain naturalisasi yang kini dilarang tampil untuk tim nasional Malaysia dan sedang diselidiki oleh FIFA. Menurut laporan internal, mereka kini tidak memiliki kejelasan status, baik secara hukum maupun karir sepak bola. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan sudah kembali ke negara asal karena tekanan besar dari publik Malaysia. Sementara yang masih bertahan, hidup dalam ketidakpastian, tanpa kontrak klub, tanpa bantuan hukum, dan tanpa komunikasi resmi dari federasi. Kami dianggap pahlawan ketika menang. Tapi ketika masalah datang, kami dibuang begitu saja. FAM selamat, kami yang hancur. Ujar sang pemain lagi dalam pengakuannya yang kini viral di platform X dan TikTok. FAM dituding cuci tangan. Sejak FIFA mengumumkan adanya pelanggaran administratif serius dalam proses naturalisasi 7 pemain Malaysia, publik menyoroti bagaimana FAM menangani krisis ini. Dalam konferensi pers yang diadakan 2 minggu lalu, Presiden FAM menyatakan bahwa federasi tidak mengetahui adanya manipulasi data dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pihak, agen dan perantara hukum. Namun pernyataan itu justru membuat situasi semakin panas. Banyak yang menilai FAM sedang berusaha cuci tangan dan mengorbankan pemain untuk mengalihkan kesalahan institusi. Tagar FAM letak jawatan, Justice for Players, dan Selamatkan Bola Malaysia menjadi trending di media sosial Malaysia selama 3 hari berturut-turut. Ribuan fans menyerbu kolom komentar akun resmi FAM, menuntut transparansi dan tanggung jawab penuh atas skandal yang dianggap memalukan ini. Dampak sanksi FIFA, Harimau Malaya terpuruk. Sanksi FIFA terhadap FAM tidak hanya berupa denda besar, tetapi juga pembekuan sementara beberapa fasilitas dan hak administratif. Selain itu, Malaysia dilarang mendaftarkan pemain baru berstatus naturalisasi hingga penyelidikan selesai. Dampaknya sangat terasa. Pelatih kepala kehilangan 7 pemain inti yang selama ini menjadi tulang punggung Harimau Malaya di lini tengah dan belakang. Tim kini terpaksa mengandalkan pemain muda dan debutan dalam laga-laga internasional. Reputasi Malaysia di dunia sepak bola internasional pun merosot drastis. Sejumlah sponsor besar dilaporkan menunda kerjasama, dan beberapa mitra komersial mempertimbangkan untuk memutus kontrak lebih awal. Kegagalan sistemik dalam FAM. Pengamat sepak bola nasional menilai bahwa skandal ini bukan hanya soal dokumen palsu, tapi juga cermin dari kegagalan sistemik dalam manajemen FAM.
Federasi seharusnya memiliki sistem verifikasi dan audit yang ketat. Tapi dari kasus ini, terlihat bahwa proses naturalisasi dilakukan secara terburu-buru demi hasil cepat di lapangan. Ujar Dato' Ahmad Rizal, mantan pejabat teknis FAM yang kini menjadi analis sepak bola. Ia juga menyebut bahwa kasus ini akan menjadi noda panjang bagi sepak bola Malaysia, karena merusak kepercayaan publik terhadap seluruh proyek naturalisasi di masa depan. Kisah manusia di balik skandal. Di balik setiap nama yang disebut dalam skandal ini, ada kisah manusia yang terluka. Para pemain yang awalnya datang dengan semangat membela bendera Malaysia kini menghadapi kebencian dan tuduhan. Salah satu dari mereka bahkan mengaku menerima ancaman melalui media sosial. "Saya bukan penipu. Saya hanya pemain bola. Tapi setiap hari saya dibanjiri pesan kebencian. Saya sudah tidak bisa tidur," ujarnya lirih. Kisah mereka menggambarkan betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh skandal ini. Bukan hanya karir yang hancur, tetapi juga rasa percaya yang hilang. Akhirnya, FAM harus bicara jujur. Publik kini menuntut satu hal, kejujuran. Jika memang ada kesalahan prosedur, masyarakat berharap FAM berani mengaku dan memperbaikinya secara terbuka, bukan menutupi dengan alasan politik atau teknis. FAM seharusnya jadi pelindung, bukan pengkhianat, tulis salah satu komentar viral di media sosial. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari FAM terkait pengakuan pemain yang viral tersebut. Namun tekanan publik terus meningkat, dan rumor beredar bahwa beberapa pejabat tinggi federasi tengah mempertimbangkan untuk mundur demi meredam kemarahan fans. Penutup, luka yang tak mudah sembuh. Kasus naturalisasi ini kini menjadi salah satu krisis terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Bagi banyak fans, rasa bangga terhadap tim nasional telah berubah menjadi kekecewaan dan rasa malu. Sementara bagi para pemain yang ditinggalkan, luka ini mungkin tak akan pernah sembuh. "Kami mencintai Malaysia, tapi Malaysia tidak melindungi kami," ujar sang pemain dengan mata berkaca-kaca. Skandal ini bukan sekadar cerita tentang dokumen palsu. Ini tentang kepercayaan yang rusak, dan sistem yang memilih menyelamatkan nama besar ketimbang menegakkan kebenaran. Publik Malaysia menilai FAM telah gagal total dalam menangani krisis ini. Di media sosial, tagar FAM letak jawatan dan Justice for Players trending selama 2 hari berturut-turut. Banyak penggemar merasa federasi seharusnya melindungi pemain yang terjebak dalam sistem, bukan justru menelantarkan mereka. Sejumlah pengamat sepak bola juga menyoroti lemahnya manajemen krisis FAM. Ini bukan sekadar skandal administratif. Ini soal integritas dan tanggung jawab. Kalau benar pemain hanya mengikuti arahan, maka FAM tidak bisa lepas tangan begitu saja, ujar salah satu analis olahraga di saluran televisi nasional. FIFA dan masa depan Harimau Malaya. Setelah FIFA menjatuhkan sanksi dan membekukan sementara status naturalisasi para pemain, masa depan Harimau Malaya menjadi suram. Malaysia kini harus bermain tanpa 7 pemain kuncinya, termasuk beberapa yang berposisi penting di lini tengah dan belakang. Sanksi juga berdampak pada reputasi Malaysia di kancah sepak bola internasional. Beberapa sponsor kabarnya mempertimbangkan untuk meninjau ulang kontrak mereka dengan FAM, sementara sejumlah pelatih asing menunda pembicaraan untuk bergabung dengan tim nasional.